Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya mendapat tugas daripada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum untuk menjelaskan beberapa materi yang ada di dalam filsafat hukum kepada masyarakat atau civil society sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu pengertian filsafat, kenapa filsafat ada, apa tujuan filsafat, dan apa manfaat adanya filsafat hukum, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat. Filsafat hukum itu sendiri merupakan cabang daripada ilmu filsafat, yang cabangnya adalah filsafat etika atau filsafat tingkah laku, teman-teman. Kemudian di dalam disiplin hukum, teman-teman, terdapat 3 jenjang atau 3 bagian. Yang pertama adalah ilmu hukum yang biasanya dipelajari oleh kami mahasiswa strata 1, dan yang kedua ada yang namanya teori hukum yang biasa diampuh atau dipelajari oleh mahasiswa strata 2. Kemudian ada yang namanya filsafat hukum yang biasanya dipelajari oleh mahasiswa strata 3. Filsafat itu memiliki beberapa arti, baik secara etimologi, terminologi, dan historisnya. Secara etimologi, teman-teman, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Yang kalau kita satukan berarti cinta akan kebijaksanaan, atau di dalam bahasa kerennya bisa kita kenal dengan love of wisdom. Artinya cinta yang sedalam-dalamnya. Cinta kepada apa? Cinta kepada kebenaran. Secara harfiah juga, teman-teman, filsafat adalah mencintai atau mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati. Kemudian secara terminolog, filsafat itu memiliki 2 arti juga. Dia filsafat sebagai falsafah. Falsafah ini berasal daripada bahasa Arab. Falsafah artinya pandangan hidup, yang biasanya falsafah itu dari setiap orang itu berbeda-beda. Dia sifat daripada falsafah itu sifatnya subjektivitas, baik secara individu maupun kelompok. Karena apa? Filsafah dari setiap individu atau filsafat dari setiap kelompok akan berbeda dengan individu lain dan akan berbeda dengan kelompok lain. Itulah yang namanya falsafah, pandangan hidup. Dia sifatnya subjektivitas. Kemudian yang kedua adalah filsafat sebagai ilmu. Filsafat sebagai ilmu, dia harus memenuhi setidaknya 4 syarat ilmu itu sendiri. Yang pertama berobjek, ada objek yang bisa dikaji. Kemudian bermetode, kemudian bersistem. Di dalam sistem filsafat hukum ada yang dikenal dengan sistem ontologi, epistemologi, dan aksiologi di situ. Kemudian sifatnya universal, artinya kebenaran pemikiran itu bisa diterima di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Bisa dikatakan bahwa orang yang berfalsafah belum tentu berfilsafat, dan orang yang berfilsafat sudah pasti berfalsafah. Itu slogan dalam kelas kami. Kemudian secara historis, teman-teman, ada istilah populer daripada filsafat itu. Dia dikatakan sebagai mater of scientium. Artinya dia sebagai induk atau ibu daripada segala ilmu pengetahuan. Itulah uniknya mempelajari filsafat. Kemudian kita masuk ke apa itu hukum. Menurut Immanuel Kant, belum ada ahli hukum yang mampu mendefinisikan hukum secara komprehensif. Karena apa?
Karena definisi daripada hukum itu sangat luas dan sangat beragam. Belum ada ahli hukum yang mampu mendefinisikan hukum secara komprehensif. Tetapi aliran hukum modern yang saya terima definisinya, setidak-tidaknya hukum itu dia definisikan seperti ini. Hukum itu adalah seperangkat aturan, kumpulan aturan, himpunan aturan yang bersifat memaksa dia, kemudian bersifat mengikat, dan di dalamnya terdapat sanksi yang tegas. Itu standar definisi hukum menurut aliran modern. Kemudian saya mengajak teman-teman untuk masuk ke materi inti, yaitu pengertian daripada filsafat hukum. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian filsafat hukum. Pengertian filsafat hukum sangat banyak didefinisikan oleh beberapa ahli. Namun saya di sini hanya mengutip dari 3 ahli. Yang pertama adalah Sutibjo Raharjo. Dia mengatakan bahwa filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Pertanyaan apa? Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum itu sendiri. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif pun hanya berusaha dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis atas asas peraturan bidang serta sistem hukum itu sendiri. Inilah definisi tentang arti filsafat hukum yang didefinisikan oleh Sutibjo Raharjo. Kemudian yang paling menarik adalah definisi dari Utrecht. Utrecht mengatakan bahwa filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti 1. Apakah hukum itu sebenarnya? Yang kedua, apakah sebabnya kita menaati hukum? Yang ketiga adalah persoalan keadilan hukum. Apa dasar yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? Pertanyaan-pertanyaan yang inilah yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum. Namun jawaban yang diberikan oleh ilmu hukum tidak memuaskan bagi banyak orang. Sedikit saya ingin memaparkan dari pernyataan Utrecht ini yang tentang apa sebabnya kita menaati hukum. Setidak-tidaknya ada 2 sebab kita menaati hukum. Yang pertama karena imperatif hipotetis dan kedua adalah imperatif kategoris. Imperatif hipotetis artinya ketaatan yang bersifat semu, artinya ketaatan yang formalitas, situasional, dan kondisional. Ketaatan karena faktor di luar diri daripada seseorang, bukan ketaatan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah imperatif kategoris. Imperatif kategoris ini adalah ketaatan yang bersifat sungguh-sungguh, ketaatan dari dalam diri manusia atau kita sebut dengan ketaatan karena moral manusia. Itulah dasar dari mengapa kita menaati hukum. Ada 2, karena imperatif hipotetis dan imperatif kategoris. Berbicara juga keadilan. Keadilan adalah soal rasa. Soal rasa inilah yang tidak mampu dijelaskan secara mendalam oleh ilmu hukum. Karena soal rasa itu berbeda-beda. Adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain. Itulah dasar munculnya filsafat-filsafat hukum untuk memecahkan persoalan-persoalan semacam ini. Kemudian definisi yang ketiga adalah dari Gustav Redbruch. Dia mengatakan bahwa filsafat hukum ialah cabang filsafat yang mempelajari hukum dengan benar. Kemudian secara umum dapat kita simpulkan bahwa filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari asas pendirian yang paling mendasar tentang hukum. Ilmu yang mempelajari hakikat terdalam daripada hukum. Ilmu yang mencari atau menemukan ruh hukum. Ruh hukum itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah kejujuran, kemanusiaan, keadilan, dan equity. Inilah
yang menjadi dasar pembahasan dalam filsafat hukum untuk mencari ruhnya hukum, yaitu kejujuran, kemanusiaan, keadilan, dan equity. Selanjutnya kita masuk ke hal yang paling menarik untuk kita kaji, yaitu faktor-faktor penyebab adanya filsafat hukum. Yang pertama adalah adanya kebimbangan tentang kebenaran dan keadilan dari hukum yang berlaku, dan adanya ketidakpuasan terhadap aturan hukum yang berlaku karena tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut. Setidaknya ada 3 alasan. Pertama adalah adanya pemikiran yang berbeda. Yang kedua adalah dari agamawan yang soleh. Yang ketiga dari bukti yang nampak saja. Maksud daripada 3 alasan ini, yang pertama adalah adanya pemikiran yang berbeda tentang kebenaran dan keadilan dari para ahli hukum. Itulah yang membuat orang bimbang, keadilan manakah dan kebenaran manakah yang harus diambil. Kemudian yang kedua adalah datang dari agamawan yang soleh, dari kaum agamis. Mereka menganggap bahwa hukum yang paling sempurna atau satu-satunya hukum adalah hukum yang dibuat oleh Tuhan. Mereka meniadakan hukum yang dibuat oleh manusia. Karena menurut mereka, hukum yang dibuat oleh manusia tidak mampu menyentuh setetes pun keadilan atau kebenaran hukum yang dibuat oleh Tuhan. Kemudian bukti yang nampak saja. Maksud dari sini adalah bahwa dalam penegakan hukum, yang namanya bukti itu bisa dimanipulasi, bisa dipermainkan, dan bisa bahkan dibeli. Itulah hal-hal yang membuat orang bimbang dan tidak puas terhadap kebenaran dan keadilan dari hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah adanya kesangsian terhadap nilai peraturan hukum yang berlaku, baik materi hukum maupun proses legislasi. Dari segi materi hukum itu harus memuat nilai-nilai tadi, nilai kejujuran, kemanusiaan, keadilan, dan equity. Ketika nilai-nilai itu tidak terdapat dalam materi hukum, maka hukum tersebut adalah hukum yang cacat. Nanti dalam proses penegakannya akan sulit, akan banyak hak-hak orang yang termarginalkan dan diperkosa hak-haknya. Kemudian dalam proses legislasinya, proses legislasi hukum itu dilihat dari kondisi saat ini harus memenuhi prosedur daripada proses legislasi yang sudah ditentukan. Di sana ada istilah yang namanya minim partisipasi atau partisipasi bermakna dari masyarakat. Dalam proses pembuatan hukum atau proses legislasi, partisipasi masyarakat perlu adanya partisipasi masyarakat di dalamnya, agar mampu menciptakan hukum yang baik yang bisa diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah aliran yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah hukum positif, peniadaan terhadap hukum moral. Aliran ini adalah muncul atau dicetuskan oleh Hans Kelsen dan muridnya Hans Nawalski tentang teori hukum murni atau hukum murni, peniadaan terhadap faktor-faktor yang ada di luar hukum seperti faktor sosial, faktor moral, faktor ekonomi, faktor teologis, dan lain-lain sebagainya yang ada di luar daripada hukum itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah adanya pendirian bahwa hukum adalah suatu gejala masyarakat yang harus meladeni kepentingan masyarakat, sehingga landasan hukum adalah penghidupan itu sendiri. Permasalahannya adalah hukum itu belum mampu meladeni kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Itulah faktor-faktor penyebab adanya filsafat hukum. Setidaknya ada 4 faktor. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan kita mempelajari filsafat hukum. Adapun tujuan daripada mempelajari filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum sampai pada dasar filosofisnya ditemukan hakikat atau esensi substansi serta ruh hukum sehingga mampu hidup dalam masyarakat. Adapun
esensi dasar atau ruh hukum itu, yang pertama adalah kejujuran, kemanusiaan, keadilan, dan equity atau kepatutan. Dan yang terakhir adalah manfaat mempelajari filsafat hukum. Yang pertama adalah melatih kita berpikir holistik, artinya mampu menerima pandangan orang lain walaupun berpikir kritis, tapi mampu menerima pandangan orang lain. Adanya filsafat hukum, adanya ilmu filsafat itu untuk menengahi adanya arogansi daripada ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang merasa dirinya paling hebat. Kemudian muncullah filsafat hukum untuk menengahi daripada arogansi ilmu-ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian melatih kita bersifat radikal atau mendasar. Kemudian yang ketiga, ada tulisan satunya, melatih kita untuk selalu berpikir spekulatif. Artinya dalam berpikir spekulatif itu mampu atau melahirkan inovasi berpikir yang out of the box, artinya agar kita dapat menemukan sesuatu yang baru. Kemudian melatih kita untuk berpikir secara reflektif kritis, untuk mengajak kita berpikir aktif, hati-hati, dan dilandasi dengan proses berpikir ke arah kesimpulan-kesimpulan yang definitif, yang menghasilkan keputusan yang masuk akal. Mungkin itu saja materi yang bisa saya berikan. Kalaupun ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bisa diambil manfaatnya, bisa menjadi landasan kita untuk berpikir yang filosofis dari pemaparan saya tadi. Itu saja pemaparan dari saya. Harapan saya ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terlebih-lebih untuk diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.